Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Seni Bermatematika. Kali ini saya akan menjelaskan tentang materi limit fungsi aljabar di titik tak berhingga. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang bilangan tak hingga. Bilangan tak hingga itu merupakan bilangan yang sangat besar, yang lebih besar dari bilangan-bilangan yang dianggap besar. Berarti bilangan ini besar sekali. Oke. Dan bilangan tak hingga itu dilambangkan dengan notasi seperti ini. Saya kira jelas ya. Oke. Kita lanjut. Operasi pada bilangan tak berhingga. Untuk K bilangan real, maka akan berlaku 1, K ditambah tak hingga hasilnya tak hingga. Yang kedua, K dikurang tak hingga hasilnya min tak hingga. Yang ketiga, K dikali tak hingga hasilnya tak hingga. Dan K dikali min tak hingga hasilnya min tak hingga, jika K-nya itu lebih besar dari 0. Yang keempat, K dikali tak hingga hasilnya min tak hingga. Karena apa? Karena K-nya di sini kurang dari 0. Jadi kalau di sini kurang dari 0 minus dikali tak hingga, maka hasilnya min tak hingga. Dan K dikali min tak hingga hasilnya positif tak hingga. Karena K-nya kurang dari 0, minus dikali minus maka menjadi positif tak hingga. Oke, untuk 5 dan 6 saya tidak akan bahas. Saya akan lanjut ke nomor 7. K berpangkat tak hingga hasilnya tak hingga jika K-nya itu lebih besar daripada 1. Dan K pangkat tak hingga hasilnya sama dengan 0 jika K-nya itu berada antara 0 dan 1. Saya kira jelas itu ya. Oke, kita lanjut berikutnya, yaitu pengertian limit fungsi aljabar di titik tak berhingga. Misalnya saya berikan sebuah fungsi di mana fungsinya itu fx sama dengan 1/x. Kita akan mencari nilai dari 1/x untuk x-nya itu bilangan yang sangat besar. Perhatikan tabel berikut. Ini x, ini semua nilainya x. Sedangkan yang di bawah ini hasilnya yaitu 1/x-nya, itu yang di bawah. Oke, kita akan coba satu persatu. Bagaimana jika x-nya 10, maka di sini menjadi 1/10. 1/10 itu sama dengan 0,1. Saya kira jelas. Kalau x-nya 100, maka di sini 1/100. Itu sama dengan 0,01. Kalau x-nya 1000, berarti 1/1000 itu sama dengan 0,001. Saya kira jelas. Kalau 10.000, maka 1/10.000 menjadi 0,0001. Kita lihat di sini. Jika x-nya itu semakin besar, ternyata nilai daripada 1/x itu semakin kecil. Saya kira jelas ini ya. Maka dengan demikian, jika x-nya itu mendekati tak hingga, maka nilai daripada 1/x ini akan mendekati 0. Saya kira jelas. Berikut, berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa jika x-nya mendekati tak berhingga, maka nilai dari 1/x itu mendekati 0. Dengan demikian dapat ditulis menjadi limit x mendekati tak hingga 1/x itu sama dengan 0. Karena pembagiannya makin tinggi, maka tentu hasilnya mendekati 0, yang ditulis seperti ini. Oke, kita lanjut pada soal contoh soal yang pertama. Limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dikurang 3x ditambah 2 lalu dibagi dengan x kuadrat ditambah 2x dikurang 1. Di sini ada penyelesaiannya, ada dua cara. Yang pertama, kita lihat dulu masing-masing pangkat tertinggi dari pembilang dan penyebut.
Kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah berpangkat 2, penyebutnya juga berpangkat 2. Maka kalau terjadi demikian, soal ini baik pembilang maupun penyebut itu dibagi dengan X berpangkat 2, karena pangkat tertingginya adalah X pangkat 2. Kita lihat limit X mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x kuadrat dikurang 3x per x kuadrat ditambah 2 per x kuadrat, lalu dibagi x kuadrat per x kuadrat ditambah 2x per x kuadrat dikurang 1 per x kuadrat. Kemudian kita lanjutkan limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dibagi x kuadrat ini akan habis, maka menjadi 2. Sedangkan 3x dibagi x kuadrat itu menjadi 3 per x ditambah 2 per x kuadrat juga tetap 2 per x kuadrat. Untuk penyebut, x kuadrat dibagi x kuadrat itu sama dengan 1 ditambah 2x per x kuadrat itu menjadi 2 per x dikurang 1 per x pangkat 2. Oke, sampai di sini karena x-nya itu mendekati tak hingga, maka nilai dari 3 per x sebentar menjadi 0, 2 per x kuadrat juga menjadi 0, dan 2 per x juga menjadi 0, dan 1 per x kuadratnya juga menjadi 0 karena x-nya mendekati tak hingga. Sehingga hasilnya akan diperoleh 2 adalah 2, ini menjadi 0 yaitu kurang 0 ditambah 2 per x kuadrat karena x-nya menuju tak hingga hasilnya 0 dibagi 1 tetap 1 ditambah 0 karena 2 per x, x-nya menuju tak hingga berarti dia adalah 0 dikurang 1 per x kuadrat di mana x kuadratnya di mana x mendekati tak hingga, maka hasilnya 1 per x kuadrat menjadi 0. Akibatnya 2 dikurang 0 ditambah 0 jadinya 2, 1 ditambah 0 dikurang 0 jadinya 1, sehingga hasilnya adalah 2 per 1 itu sama dengan 2. Oke ya, kita lanjut. Contoh soal yang kedua. Penyelesaian yang kedua. Kita lihat penyelesaian yang kedua. Perhatikan pangkat tertinggi variabel x baik dari pembilang maupun dari penyebut. Untuk soal ini pangkat tertingginya variabel x baik pembilang maupun penyebutnya sama-sama berpangkat 2. Oke ya. Sehingga penyelesaiannya seperti ini. Kita lihat. Tinggal Anda menuliskan koefisien dari variabel yang berpangkat tertinggi. Dalam hal ini berpangkat 2. Koefisiennya berapa? 2. Kita tulis 2 dibagi koefisiennya yang berpangkat 2 untuk penyebut adalah 1, maka kita tulis 1, sehingga hasilnya 2 per 1. 2 per 1 itu tidak lain adalah sama dengan berapa? 2. Oke, kita lanjut. Jika pangkat tertinggi dari variabel untuk pembilang lebih besar dari pangkat tertinggi variabel untuk penyebut, maka hasil limitnya itu adalah tak terhingga atau tak berhingga. Jelas ya? Sebaliknya, jika pangkat tertinggi variabel untuk pembilang lebih kecil dari pangkat tertinggi variabel untuk penyebut, maka hasil limitnya itu sama dengan 0. Jadi ini perlu Anda ketahui betul. Oke ya, kalau berpangkat sama pangkat tertingginya, maka kita tinggal menuliskan koefisien dari masing-masing pangkat tertinggi tersebut. Oke, kita lanjut. Soal berikutnya. Contoh soal yang kedua. Limit x mendekati tak hingga 2x kuadrat dikurang 3 dikali dengan x tambah 2 lalu dibagi dengan 2x dikurang 1 dikali dengan x tambah 3. Untuk menyelesaikan soal ini, terlebih dahulu kita sederhanakan atau kita kali masuk dulu ini. Sehingga 2x kuadrat dikali dengan x menjadi
2x berpangkat 3, kita lihat ya. 2x berpangkat 3 jelas. 2x kuadrat dikali dengan 2 itu menjadi 4x kuadrat, saya kira jelas. Lalu pindah ke min 3. Min 3 dikali dengan x itu menjadi min 3x. Kemudian min 3 dikali plus 2 itu menjadi minus 6. Demikian juga dengan penyebut. 2x dikali dengan x itu menjadi 2x pangkat 2. 2x dikali dengan 3 menjadi 6x, yaitu min 1 dikali x menjadi minus x, min 1 dikali positif 3 menjadi min 3. Nah, dari sini seperti tadi kita lihat pangkat tertinggi dari pembilang adalah 3, sedangkan dari penyebut adalah 2. Dengan demikian pangkat tertinggi dari pembilang lebih besar daripada pangkat tertinggi dari penyebut. Maka dengan demikian tidak lagi kita menghitung, maka jawabannya adalah tak terhingga. Oke, kita lanjut soal yang ketiga. Limit x mendekati tak hingga seper akar dari 3x tambah 1 dikurang akar dari 2x kurang 3. Jika Anda menjumpai soal seperti ini, maka penyelesaiannya terlebih dahulu yaitu mengalihkan sekawannya. Sekawan dari akar 3x tambah 1 dikurang akar dari 2x kurang 3 itu tidak lain hanya berbeda tanda pada salah satu bagian. Ya, lanjut. Tinggal Anda kalikan 1 dengan ini semua tetap ya. Sedangkan untuk penyebut, akar dari 3x tambah 1 dikalikan akar dari 3x tambah 1, maka sebentar akarnya hilang. Min dikali plus itu min, akar dari 2x kurang 3 dikali 2x akar dari 2x kurang 3, maka sebentar hilang akarnya. Oke, kita lihat. Maka dengan demikian, ini 1 kali tetap ya. Ini hilang akarnya, ini juga hilang akarnya. Selanjutnya, kita sederhanakan penyebutnya. Lihat ini, tetap pembilangnya tetap ditulis, sedangkan penyebutnya 3x dikurang dengan 2x hasilnya x. 1 dikurang minus 3 hasilnya 4. Dari sini terlihat lagi pangkat tertinggi dari pembilang karena dia berupa akar, maka pangkat tertingginya adalah 1/2. Sedangkan pangkat tertinggi dari penyebut itu adalah 1. Dengan demikian pangkat tertinggi dari penyebut lebih besar daripada pangkat tertinggi dari pembilang. Tidak usah lagi dihitung, maka jawabannya sama dengan 0. Oke, kita lanjut soal berikutnya. Soal yang keempat. Nah, bagaimana jika menjumpai limit x mendekati tak hingga 2x tambah 5 dibagi x kurang 3 berpangkat 5. Jika soalnya seperti ini, maka limitnya ini bisa masuk ke dalam kurung, sehingga akan menjadi seperti ini. Nah, ini dia. Kemudian, tidak usah lagi Anda perhatikan pangkat 5-nya, akan tetapi perhatikan yang ada di dalam kurung, karena limitnya x menuju tak hingga. Pangkat tertinggi dari pembilang ini adalah 1. Penyebutnya juga 1. Berarti pangkat tertingginya sama. Jika sama, maka Anda tinggal menuliskan koefisien daripada x yaitu 2 dan koefisien dari x yang penyebut itu adalah 1, sehingga hasilnya adalah 2/1 berpangkat 5. Hasil terakhirnya adalah 32. Jadi demikian ya, saya kira jelas ini. Kalau sudah pangkat tertingginya sama, maka tinggal menuliskan koefisiennya. Ini 2, yang di bawah 1 menjadi 2/1, berpangkat 5 menjadi 32. Oke, kita lanjut soal yang kelima. Lalu bagaimana jika menjumpai soal limit yang mendekati tak hingga di mana fungsinya berbentuk akar? Untuk menyelesaikan soal seperti ini, maka kita bisa menggunakan rumus yang bentuknya seperti ini. Limit x mendekati tak hingga akar dari akar ax kuadrat tambah bx tambah c dikurang akar dari ax kuadrat tambah dx tambah x. Maka rumusnya adalah b kurang d per 2 akar a. Nah, kita lihat soalnya. Sebagai a di sini 4, berarti 2 akar 4. Jelas ya ini ya. Sebagai b di sini adalah 2, berarti 2 di sini.
lalu dikurang, tetap dikurang, sebagai D adalah berapa? Min 3, berarti min 3. Maka dengan demikian hasilnya min dikali min maka menjadi plus, yaitu 2 ditambah 3, akarnya 4 berapa? 2, sehingga menjadi 2 kali 2. Hasil terakhirnya 2 ditambah 3 dibagi 2 kali 2 menjadi 5/4. Oke, kita lanjut soal yang ke-6. Ini soal, sorry ya, maaf ya, soal yang pertama. Jadi ini sebagai latihan, soal yang pertama, tapi saya akan coba mengerjakan bagaimana jika bentuk soal seperti ini. Langkah pertama, jika Anda menjumpai soal seperti ini, maka disederhanakan dulu yang tidak memuat akar. Artinya apa? Minnya ini dikeluarkan, sehingga plus ini sebentar menjadi min. Paham ya, ini dijadikan kurung seperti ini. Lanjutannya, lalu X kurang 2 itu sebentar dijadikan dalam bentuk akar, akan menjadi seperti ini. Tidak berubah kan? Tidak berubah. Boleh akar asal di sini juga berpangkat 2. Maka tahapan berikutnya tinggal menyederhanakan X kurang 2 berpangkat 2. Apa hasilnya kira-kira? Kita lihat. Ini tetap ya dikurang. Penyederhanaan dari X kurang 2 berpangkat 2 menjadi X kuadrat 2 dikali min 2 berarti min 4X. Min 2 berpangkat 2 berarti tambah 4. Bentuk seperti ini sudah sama lagi seperti tadi. Mana sebagai A berarti 1. Berarti 2 akar 1. Sebagai B mana? Berarti min 4. Maka min 4. Dikurang D. Dikurang. D-nya berapa? Min 4. Maka min 4. Dengan demikian akan diperoleh min 4. Min dikali min maka menjadi plus 4. 2 akar 1 menjadi 2. Sehingga min 4 ditambah 4 hasilnya adalah 0. 0 dibagi 2 jawabannya adalah 0. Baiklah, saya kira pertemuan kali ini sampai di sini. Untuk soal-soal berikutnya kita akan ketemu lagi di channel berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.